jadi Fajra tuh yang ngebimbing aku sampai sejauh ini, salah satunya yang ngebimbing aku. Oke, cuman sekedar note bahwa Fajra tuh bukan pure jin, jadi dia tuh sebangsa manusia, pernikahan manusia dan jin, karena Pulau Majeti pada zaman dahulu terkenal dengan pernikahan jin dan manusia. Gokil, Aini. Tepuk tangan, terima kasih. Buat yang belum tahu siapa ini, dia adalah seorang ibu yang pernah lagi hamil, terus jalan-jalan malam-malam, dan ini viral banget di TikTok. Ini nih videonya. Nah ini, itu ngapain sebenarnya? Itu ngapain, kenapa bisa begitu, dari kapan melakukan itu, ya semuanya deh. Kenapa sih itu bisa begitu? Nah tapi sambil cerita boleh nggak nih? Kalau di Parno itu, si Narsum sambil diterapi sama Mas Reza. Boleh. Kakinya julurin aja, nanti diterapi yang katanya bisa secara medis dan non-medis terawang. Alhamdulillah. Silakan. Nanti hasil yang sambil dipegang sama dia tuh terproyeksi gitu si Mas Reza ke tembok. Oke. Iya. Jadi, Semua bisa lihat kecuali kamu. Jadi kita bisa tahu. Kayak proyektor. Alah, dong. Nggak, yang bisa ngeliat Mas Reza doang. Kakinya julurin aja, nggak apa. nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa. Sini ya. Gimana tuh Aini kok bisa begitu sih? Oke, jadi sebenarnya tuh aku tuh kalau ngomongin soal jalan-jalan malam, terus tadi pergi ke pantai sendirian tuh, itu tuh udah dari SMP. Oh, nyusahin orang dari SMP. Iya, kebetulan nyusahin orang tua dari SMP dan sekarang suami jadi ikut kesusahan juga. Oh, suami kamu tour guide ya kerjaannya, jadi emang kebiasa gitu. Kebiasaan. Nah, jadi waktu SMP karena aku masih bingung ya, tapi aku harus mulai percaya diri bahwa ini tuh adalah sebuah kelebihan. Karena mungkin dulu aku ngerasa bahwa ini tuh petaka buat aku. Jadi waktu dulu emang tiba-tiba aku didekatkan sama hal-hal yang berbau spiritual, supernatural yang ngedadak bisa ngelihat hal seperti itu kelas 1 SMP. Oke. Nah, jadi ketika kelas 1 SMP bisa ngelihat hal seperti itu, terus kan udah beredar juga nih cerita-cerita aku tentang Fajria, bahwa aku mempunyai teman non fisik yang pada saat itu tuh pernah dipisahkan juga oleh orang tua aku, karena mama udah ngerasa ini nggak normal, setiap malam tiba-tiba keluar rumah umur 2 tahun sampai umur 4 tahun rumah dikunci, tapi tiba-tiba ada di luar rumah. Berkeliaran sendiri. Oh, berarti bukan dari SMP dong ya, dari kecil umur 2 tahun suka berkeliaran sendiri malam-malam. Jadi walaupun pintu udah dikunci mama bisa keluar? Iya. Dan kamu lupa tuh bagaimana caranya? Lupa kalau itu. Tapi tetangga tiba-tiba datang ke rumah, ngetok pintu, Bu, aku kalau tetangga bilangnya Syifa ini keluar. Itu diantar itu jam 3 subuh, jam 2 malam, dan sering kejadian kayak gitu. Nah, akhirnya mama tuh coba datang ke orang yang mengerti dan katanya, ibu ini aku pisahkan dulu sementara ini, cuman ini nggak bisa dipisahkan karena ini dari leluhurnya. Maksudnya dipisahkan dengan apa sih? Fajrianya tuh dipisahin dulu. Maksudnya itunya apa sebenarnya? Nah, itu tuh nggak diomongin ke si mama tuh. Jadi waktu itu mama ini dipisahkan, nanti juga bakal tahu apa yang bakal terjadi kayak gitu, karena ini tuh dari leluhur. Nah, ternyata ketika aduh, lumayan tuh sakit. Nah, sorry, inget ya Mas itu ya. Mas itu medis apa non medis sakitnya? Ada non medisnya. Apa? Tapi lebih banyak ke medisnya sih biasa. Tapi non medisnya apa? Kita ngomongin non medis dulu ya. Non medisnya itu ada titipan sesuatu kelebihan yang dari turunan keluarga. Gitu, kalau di situ. Titipan berarti? Iya, Berarti mirip tuh? Nah iya, jadi ketika seiring berjalannya waktu, ketika aku sering naik gunung sendirian, karena kan aku naik gunung. Iya, aku sering banget naik gunung sendirian, ke hutan sendirian, ke pantai sendirian. Nah itu tuh kayak
aku bilang bahwa ada saat Fajri bilang bahwa kamu harus lebih mendekati alam karena ada suatu hal di energi di tubuh kamu yang bisa diobatinya itu dengan kamu cara pendekatannya sama alam, dengan dekat sama laut, dengan dekat sama hutan, kayak gitu. Diobatin. Iya, karena gini. Jadi kalau aku ngeliat saya tiba-tiba ngeliat kuntilanak, dulu tuh secupu itu langsung mimisan keluar dari telinga, hidung, lihat kuntilanak doang, pocong langsung mimisan waktu SMA, SMP. Stres ya maksudnya? Stres, jadi tiba-tiba gampang mimisan deh. Terus aku bilang, ini Fajri kenapa? Kata aku tuh, kok maksudnya aku kenapa kayak gini? Kalau misalnya aku ngerasa aku nggak mampu, aku mau hilangin aja deh, aku mau tutup. Tapi sebenarnya Fajri bilang kalau emang bisa ditutup, tutup aja. Fajri teman jin aku juga bilang kayak gitu. Dan ternyata ketika aku coba datang ke orang-orang yang mengerti, ternyata emang nggak bisa ditutup. Katanya ini dari leluhur aku, dan kebetulan leluhur aku tuh dari Pulau Majeti, Bang. Apa tuh? Aku info sedikit, jadi Pulau Majeti itu adalah satu tempat situs keramat kebudayaan yang ada di Banjar, disebut itu Kampung Siluman. Nah, leluhur aku, tepatnya uyut aku, dia tuh adalah salah satu kuncen atau tokoh masyarakat yang ada di sana yang ikut menjaga Pulau Majeti, kayak gitu. Nah, sesepuh sana. Iya, sesepuh sana. Terus kan dulu tuh leluhur aku, kan kalau aku bilang ini masih bingung ya, ini ada sebuah perjanjian atau kami menjanjikan sesuatu, karena leluhur aku bilang ke Pulau Majeti yang kalau kata orang Sunda yang ngegeget di daerah situ, yang pemilik daerah situ, pemilik si Pulau Majeti ini, bahwa leluhur dan keturunan kami akan turut serta menjaga situs kebudayaan ini dengan sampai keturunan-keturunan. Termasuk kamu berarti? Termasuk aku. Nah, untuk menjaga situs Pulau Majeti yang emang terkenal keramat itu kan nggak bisa sembarangan, Mas. Pasti ada sebuah tahap-tahap untuk bisa sampai menjaga di situ. Jadi akhirnya tiba-tiba aku dengan berbagai macam kejadian, akhirnya aku datanglah ke Pulau Majeti. Oh, ternyata emang mungkin perjalanan aku sampai diserang, sampai menemukan hal yang gaib yang luar biasa datangnya gara-gara untuk Pulau Majeti ini. Kamu ke Pulau Majeti jalan kaki juga gitu? Enggak. Oh, enggak. Cuman aku tiba-tiba pernah malam-malam pergi ke Pulau Majeti tanpa ngabarin orang tua, tiba-tiba ada di sana aja. Yang sponsorin siapa itu? Sendiri ngumpulin. Gitu, ngumpulin. Segitu. Wow. Kita balik ke sosok itu dulu. Siapa tadi? Maaf. Fajria. Fajria tuh bentuknya kayak apa sih? Sebenarnya Fajria tuh seumuran kayak aku. Dia tuh selalu pakai baju mawar. Jadi pokoknya mah baju apapun, mau dress maupun kaos, tapi pasti ada motif-motif mawarnya. Dan kayak gitu. Oh, saya nih. Saya motifnya macan. Iya. Sama. Sampai ke BH ke dalam. Walaupun orang jadi malas megang ya. Iya, sampai ke kulit. Takut. Gitu. Benar. Jadi Fajria tuh yang ngebimbing aku sampai sejauh ini, salah satunya yang ngebimbing aku. Oke, cuman sekedar note bahwa Fajria tuh bukan pure jin. Jadi dia tuh sebangsa manusia, pernikahan manusia dan jin, karena Pulau Majeti pada zaman dahulu terkenal dengan pernikahan jin dan manusia. Nah, makanya disebut Kampung Siluman. Dan sampai makanya ada situsnya di situ. Oke, aku ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu nanya Mas Reza dulu. Mas, bagaimana hasilnya nih? Screeningnya? Secara ke bagian gambaran, memang dia ada titipan dari leluhur dari keluarga. Cuma memang banyak yang pasukan-pasukan yang ditempelin untuk dikasih tanggung jawab lah gitu kalau di sini ya. Oke. Gitu. Ini sih benar, karena gini. Jadi kan si Pulau Majeti ini tuh pasti ada aja hal buruk kan di mana-mana yang nggak mau aku tuh melindungi, nggak mau aku ikut campur sama Pulau Majeti. Jadi ada makhluk di Pulau Majeti yang sampai detik ini tuh gak mau aku berada di situ. Oh, ini makhluknya bukan manusia maksudnya? Iya itu udah kayaknya masuknya udah ke kalangan iblis gitu, karena jahat banget. Nah, si makhluk ini, aku bilangnya Sangkala Murka, aku nyebutnya. Si Sangkala Murka ini kan Pulau Majeti ini tuh terkenal dengan pesugihannya. Orang-orang di mancanegara tuh datang untuk ke Pulau Majeti untuk sugih. Nah, sedangkan pada zaman dulu leluhur aku mencoba untuk memberantas pesugihan tersebut. Cuman pasti tidak gampang mungkin ya, karena berhadapnya dengan makhluk yang
yang kenceng lah kemampuannya. Terus Iya, akhirnya powerful ya. iya berjanji bahwa sampai kapanpun, sampai keturunanku, bahwa makhluk itu harus kita berantas. Buset. Gitu. Nah, Berarti ini superhero nih zaman dulu. Kakeknya, leluhurnya. Superhero. Iya, karena Kirain aku kuncen itu yang sebagai perantara untuk ya melancarkan pesugihan gitu. enggak. Oh, Nah, enggak. jadi kalau pada saat dulu tuh kakek aku tuh pinginnya tuh mengusir pesugihan-pesugihan tersebut. Oke. Jadi kalau ada yang datang ke situ yang akhirnya musugi dibelokin sama dia, jangan. Oke, Tapi oke. ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Aku flashback bentar ya ke masa kamu kecil. Pertama kali orang tua kamu melihat situasi kamu seperti itu, kondisi seperti itu. Mereka pernah mencoba bawa ke profesional yang logisnya gitu. Medis. Ah, Ya karena kan setiap aku mimisan pasti dibawa ke rumah sakit. Oke. Sampai pernah ibaratin kayak sampai demam tinggi karena ngelihat hal yang kayak gitu. Terus ketika diperiksa juga, karena kalau yang namanya fisik nggak bisa dibohongin ya, ketika keluar darah pasti ada yang luka kan di Iya. dalamnya. Jadi yang kena tuh lambung, terus sempat kekurangan darah, apa sih namanya itu kayak anemia. Sampai pernah mau didiagnosa leukemia, tapi ketika diperiksa lebih dalam normal gitu. Cuman kekurangan darah sih aku mikirnya, aku kekurangan darah wajar karena aku nggak sulit banget tidur. Terus kadang aku maksain diri malam-malam pergi ke gunung kan dingin. Terus kadang itu teh bisa jalan kaki perginya teh kalau nggak ada duit waktu itu untuk maksain Dari diri untuk rumah? sana, dari rumah. Berarti gunung apa tuh yang sering didatengin? Kalau Dulu dari rumah? tuh kalau di Bandung, Kabupaten Bandung tuh Manglayang, Jayagiri yang dekat-dekat. Oh, oke. Kayak Itu gitu. nggak cuma sekali berarti ke sana. Sering banget. Tiba-tiba aja gitu. Iya, karena ini yang bikin aku anehnya tuh. Jadi ketika tubuh aku mulai sakit, kayak ada yang ngebludak di tubuh aku tuh kalau lari ke gunung itu tuh jadi sehat lagi gitu. Malahan sampai pernah waktu lagi sakit parah, papa aku tuh cobain deh, gak dibawa ke rumah sakit, cobain dibawa ke tempat alam tuh, ternyata emang Seger. lebih sehat gitu. Malah aku suka stres di rumah Iya, sakit. tapi kan ke gunung maksudnya naik kan, capek Enggak gitu. juga sih, jadi udaranya bersih. apa sih, nggak sampai aku harus ke puncak. Oh, nggak sampai ke puncak ngibarin bendera gitu Iya, nggak? kalau Gimana Maxwell? Kirain gitu kan. Tapi emang ada teman kita Dustin tuh, dia kalau udaranya bersih juga nggak batuk tuh. Tapi kalau di Jakarta batuk terus gitu. Tapi jadi logis sih penjelasannya kamu iya tuh. gitu. Benar-benar. Jadi mungkin gara-gara pada saat itu aku kekurangan darah juga. Cuman iya kalau misalnya aku ke gunung mungkin lebih tenang, gak stres. Dan anehnya si makhluk yang ngejar ini, ketika aku datang ke hutan sama ke laut tuh, dia tuh kayak nggak bisa masuk gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ngejar si makhluk kegelapan ini tuh atmosfer sama di kita. daerah itu ngelindungin kamu. Iya, malah ngelindungin. Tapi kan pasti aja ketika kita masuk ke gunung, pasti kita melihat makhluk-makhluk yang lain. Tapi karena udah sugesti aku tuh bahwa dia lebih menyeramkan dibanding makhluk yang di sini. Iya, Jadi iya. yang penting aku kabur dulu aja gitu, kesini lari dulu aja gitu. Kamu kan di TikTok tuh viral gitu kan. Dan kamu tahu kan di TikTok tuh suka banyak anak-anak gunung yang kalau naik gunung tuh ngangkat isu itunya tuh, isu mistisnya. Oke. Nah, itu menurut kamu tuh baik apa enggak sebenarnya buat perkembangan gunung itu sendiri? Sebenarnya kalau ketika aku mencoba untuk ketika aku naik gunung dan berkomunikasi sama makhluk-makhluk yang ada di sana, kalau mereka tuh nggak peduli sebenarnya, ibaratin mau lo maksiat di situ, mau lo apa sih? Yes Ben, aman Ben. Mau lo mabuk-mabukan di situ, tapi satu etika kemanusiaan yang dijaga. Tapi kalau mabuk lo rese, ibaratin kayak ngeganggu manusia. Kalau ngeganggu alam di situ ya mereka ngamuk. Tapi kalau mabuk lo nggak rese ya udah gitu. Oh, yang penting mah jangan ngerugiin gitu. Jadi hal-hal yang justru sama manusia dilarang, sebenarnya buat mereka santai aja, asal lo jangan rese gitu. Jangan rese. Dan kalau misalkan aku nanya, lo emang suka misalnya ke jin nih, emang kalau lo lihat yang maksiat, lo kayak gimana? Terus bilang lagi, dia urusan dia sama Tuhan, bukan urusan dia sama gua. Oh, berarti kalau ada yang gancet bukan makhluk gunung yang gancetin. Iya, tapi kan nggak bisa disamaratakan setiap makhluk yang kayak gitu. Betul. Takutnya. Tapi kan ada juga makhluk yang rese juga kan. Makhluk yang rese. Tumpah-tumpah Kan di gunung. Takutnya ada yang tumpah-tumpah kan itu merusak hutan. Intinya jangan sompral deh gitu. Tumpah. Tumpah apaan? Minuman. Jadi kalau ke gunung niatnya, gue kesini, gue mau naklukin jin ini, gue mau apa sih namanya naklukin jin ini, atau
suatu hal yang kalau kita manusia kan hati kita disinggung juga marah. Asalkan jangan menyinggung hati mereka. Tapi kalau jin-jin yang aku bilang jin-jin yang beriman lah ya. Kalau misalnya ngelihat mereka melakukan sebuah hal yang buruk, pasti mereka jahil, tapi jahilnya tuh gak sampai kayak dibunuh atau sampai diculik, dipindahin alam, gak cuman kayak dikasih beberapa kayak selentingan di mimpi atau kayak gitu. Atau mereka lapor biasanya ke kuncen atau penjaga gunung. Lain kali kalau ada manusia kasih aturannya yang benar gitu. Kuncen penjaga gunung itu sebenarnya jagain gunungnya apa jagain mistisnya sih? Kalau si kuncen tuh sebenarnya mereka tuh pasti lebih ngejaganya tuh secara keseimbangan alam di situ maupun secara fisik dan non fisik beratnya. Jadi dua-duanya. Tapi kan tetap aja kalau secara fisik ya kita harus bareng-bareng lah, bukan harus sama kuncen dijaga, karena aku bilang kuncen tuh pahlawan. Aku ngomong pahlawan yang nggak kelihatan. Kita nggak tahu bahwa ketika misalnya ibaratnya gini nih, ada apa sih namanya kalau si pohon-pohon itu ditebang, penebangan pohon liar. Itu tuh jin-jin yang di sana datang ke kuncen. Gue nggak setuju ada penebangan liar gini. Kadang si kuncennya bisa jadi sakit atau penyerangan ke kuncen. Makanya untuk jadi kuncen juga kan kita harus siap mental dan fisik secara spiritual dan. Kasian juga kuncennya kalau ada nebang ya. Kayak gitu, makanya kan nggak bisa sembarangan milih kuncen, karena kuncen tuh mendapatkan segala informasinya bukan dari manusia doang, tapi dari semua. Dan nggak bisa apa-apa juga lagi. Dan kadang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kadang kuncen juga sering kok katanya ketika aku ngobrol sama kuncen yang datang ke tempat pemerintahan, Pak ini tuh hutan ini tuh hutan terlarang, hutan gini-gini, nggak boleh nih. Apa sih ada pembangunan kafe, hotel, resort nggak boleh. Tapi kan bisnis is bisnis mereka. Kadang nggak percaya kuncen yang kena. Kalau udah gitu kuncennya datang ngasih ritual. Jadi kuncennya yang ngurusin si dedemit ini pindahin atau kayak gimana kan capek kayak gitu. Emang sih ini tuh adalah tempat manusia, tapi kan ada aturannya gitu, ada yang bisa dihuni sama manusia, ada juga yang enggak. Iya bener-bener sih. Kayak gitu. Ini tadi Fajriya itu bisa kamu panggil nggak sih? Dia tuh sebenarnya agak susah, apalagi sekarang dia kan bilang ke aku terakhir bahwa udah jangan nyusahin aku lagi, kayak segala kemarin aku udah ngasih pelajaran ke kamu, sok praktekin gitu. Jadi emang agak susah sekarang dipanggil tuh, karena dia tuh lagi kayak sekarang prakteknya nih jangan dikit-dikit nanya aku, manggil aku kayak gitu. Kan dulu aku waktu SMA ada kuntilanak, Fajri ada kuntilanak, datang aku takut dulu kayak gitu. Sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu, udah harus mandiri, harus udah sendiri. Kan sama-sama gaib ya, kok kamu takut sih sama ya, yang karena bentuknya? Udah terbiasa mungkin ya. Oh, Fajri tidak menyeramkan dan kan? Tidak menyeramkan, datangnya sama ini sereman mana? Mungkin sereman Fajri ya, mungkin, tapi lebih banyak minta uangnya yang ini. Nyusahin. Kayak gimana Fajri sosoknya? Fajri tuh kadang pokoknya dia tuh berubah-ubah mukanya, karena nggak selamanya dia tuh datang pakai muka itu, tapi selalu aja bajunya tuh pakai mawar, motif-motif mawar kayak gitu. Ini aku minta maaf nih sama omonganku berikut ini nih. Ini aku mau nanya Mas Reza tentang Fajriya. Apakah Mas Reza bisa coba ngajak Fajriya syuting? Nggak, maksudnya sini. Mungkin nggak sih Mas? Apakah? Mungkin kan sama Mama Aini lagi capek nih misalnya, mungkin ada tapi mungkin sama Mas Reza orang baru nih, siapa tahu kan orang baru suka beda-beda kita gitu. Coba sambil itu. Terus jadi kamu ke 99 lokasi pantai. Pantai. Waktu itu tuh terkenalnya tuh aku tuh harus pergi ke 99 pantai. Itu dari Fajri ya omongannya? Sebenarnya bukan dari Fajri, tapi dari leluhur aku. Yang ada di Pulau Majeti. Nah, jadi waktu itu intinya tuh kayak gini, bahwa ini kamu harus pergi ke 99 pantai, 99 gunung, dan 99 tempat ziarah. Nah, terus aku nanya, buat apa? Ya perjalanan ini akan membawa kamu tahu jawabannya. Jadi kan itu jadi kayak bahasa simbolis kan, kayak bahasa yang penuh dengan makna gitu, dan aku tuh kayak nggak bisa menelan itu mentah-mentah. Kalau dulu langsung mikir 99 pantai, kayak berat gitu. Terus kayak ngapain gitu mikirnya tuh.
Tapi kalau sekarang ketika aku mencoba untuk menjalani ini, oh ternyata maksud dari leluhurku, ternyata ada yang namanya penjaga bumi. Penjaga bumi itu kayak setiap ada acara ini loh, acara ruatan bumi, hajat bumi, hajat laut. Maksud dari perkataan itu adalah setiap ada event hajat laut, hajat bumi, event-event kebudayaan dalam melestarikan alam, kamu harus datang. Kamu? Iya, aku. Ngapain? Itu, aku juga ngapain. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu juga aku bertemu juga dengan aku bilang kuncen-kuncennya Nusantara, dengan karun-karunnya Nusantara. Jadi ketika aku coba ikutin aturan atau step by stepnya mereka melakukan sebuah ritual larungan, ritual ruatan bumi, oh ternyata ada juga bahwa manusia-manusia ini tuh yang menjaga keseimbangan alam semesta, menjaga keseimbangan bumi. Dengan cara apa? Dalam artian kan keseimbangan ini teh kan harus diaku adanya bumi itu gitu, harus dimaknai. Nah, aku tuh harus ikut gitu proses itu tuh. Buat cuma ikut doang gitu, Tin? Enggak. Pada akhirnya aku harus tahu caranya, cara proses ritualnya. Karena leluhur aku itu, karena kalau aku untuk menjaga Pulau Majeti, berarti aku juga harus ikut serta menjaga tempat-tempat yang lainnya juga. Itu 99 pantai, 99 gunung, paling jauh pantai apa dan paling jauh gunung apa? Sebenarnya belum 99, jadi aku baru 33 pantai itu di Bali. Jadi sempet kayak gini juga ini, sempet papa tuh bilang, Pak kayaknya aku keliling 33 pantainya ke Bali aja. Liburan kata papa, kalau ke Bali mah kenapa nggak ke, maksudnya kayak papa tuh yang sakral-sakral misalnya ada di Sukabumi. Terus kan aku pikirnya kalau ke Bali tuh 33 pantainya lebih enak, deket-deket kan pantai Bali. Jadi kesini jadi lebih deket. Pantainya banyak. Ternyata aku salah milih. Ternyata di Bali lebih sakral pantainya. Gitu. Apa bedanya maksudnya? Tapi sebenarnya kenapa sih salah satu alasannya aku milih Bali? Karena kalau Bali itu udah identik dengan ritual-ritual kan kalau di pantainya. Jadi takutnya ketika aku melakukan sebuah meditasi di pantai, melakukan sebuah larungan simbol-simbol sesajen, nggak akan dibilang itu musyrik atau gimana. Oh iya, gitu. sudah terbiasa. Karena udah terbiasa. Beda kan iya. kalau misalnya aku di Jawa Barat, kalau aku melakukan sebuah itu kayaknya wah pesugihan kayak gitu. Bisa diarak lagi. Wah, iya bisa. Nah takutnya jadi udah aku di Bali dulu aja. Iya benar. Nah, tadi kan Mas Reza mencoba memanggil Fajriah. Takut nyebut nama Fajriah. Tapi kayaknya belum bisa ya? Belum dapat sinyal dari balik responnya. Oke. Dia masih belum mau berarti ya? Oke, berarti sama lah ya. Nah, tapi mau nanya Mas Reza. Iya. Di sosok Aini, di Aini ada sosok lain apa enggak selain yang tadi itu? Perbedaannya jin sama manusia tuh dari akalnya. Pernah kepikiran hal-hal yang frustrasi sampai mau apa gitu, pernah nggak sih? Separah apa gitu, apa? Aku pernah kayaknya 4-5 kali percobaan bunuh diri.